Hai. Selamat datang di podcast Kembali berpetualang. Nah, sebelum memulai podcast ini, perkenalkan nama saya Agnes. Nama saya Neta. Nama saya Filius. Nama saya Rio, dan di video kali ini kita akan membahas tentang rasisme dalam keberagaman identitas. Nah, kita sudah mempersiapkan satu topik yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu konflik mahasiswa Papua dan masyarakat Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kami telah mengundang nih satu narasumber. Langsung saja kita sambut Pak Andre. Siang teman-teman. Selamat datang Pak Andre. Sebelumnya saya sangat senang sekali Bapak menerima undangan kami untuk membuat podcast bersama kami. Sebelumnya silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu kepada penonton. Halo teman-teman semuanya, nama saya Andre Yuris. Saya jurnalis. Saat ini saya bekerja sebagai pemeriksa fakta di Tempo. Lalu kemudian saya jadi visual kontributor untuk kantor berita Prancis AFP. Selebihnya saya lebih banyak nulis dan menjadi editor juga di koreksi.org. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Bapak Andre ini juga bekerja sebagai ketua Aliansi Jurnalis Independen yang disingkat jadi AJI di Kota Surabaya. Dengan pengalaman Pak Andre sebagai jurnalis, seharusnya Pak Andre ini juga mempunyai pengalaman yang lebih dalam konflik-konflik seperti ini. Nah, kita kembali ke topik nih Pak. Jadi kalau menurut Bapak, apa sih definisi rasisme itu? Rasisme itu sebenarnya kalau harus kita letakkan secara jelas dulu ya, bahwa rasisme itu kita bicara soal tindakan atau sikap yang membeda-bedakan orang itu berdasarkan suku atau latar belakang etnis seseorang atau asal usul. Kita meletakkan orang itu tidak setara karena dia punya latar belakang suku atau ras tertentu. Itu konsep dasar dari rasisme. Kalau menurut Bapak nih, ciri-ciri orang yang sedang melakukan tindakan rasisme itu seperti apa? Sebenarnya gini, cara sederhana gini, misalnya saya tidak mau bergaul dengan suku yang lain. Itu sebenarnya ciri awal rasisme. Ketika aku milih teman, karena aku nggak mau teman sama suku Jawa, aku nggak mau teman sama suku Chinese. Itu sebenarnya ciri-ciri awal rasisme, walaupun kita bicara rasisme dalam berbagai level ya. Tapi yang paling sederhana itu ketika kita merasa aku nggak mau punya teman dari Flores, aku nggak mau teman dari Madura. Berarti kayak Membedakan orang dan latar belakang. Atau mungkin kalau di dunia pekerjaan misalnya, aku nggak mau karyawan dari suku ini, maunya dari suku ini aja. Itu sudah ciri-ciri awal rasisme sebenarnya. Kalau misalnya nih, ada orang terkena tindakan rasisme, apa dampak ke mental mereka dan apa upaya yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan buat bantu mereka? Sebelum sampai ke sana sebenarnya gini, salah satu bahaya paling kuat dari rasisme itu kita bicara soal polarisasi. Polarisasi itu keterpecahan. Jadi seolah-olah ya kita ini terpecah. Ya sukuku ya hidup dengan sukuku, kemudian saya bergaul dengan suku kami hidup dengan suku. Itu dampak paling jelas adalah polarisasi. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya di konteks polarisasi. Polarisasi itu akan sangat susah kalau kita bicara diperbaiki. Misalnya Indonesia misalnya ada konflik-konflik yang lahirnya dari rasisme kemudian akhirnya menjadi polarisasi. Kalau teman-teman ingat dulu di Pilkada Jakarta, mungkin teman-teman ingat antara Ahok dan Anies. Antara orang yang Ahok diidentikan sebagai orang suku Cina, dan Anies diidentikan dengan orang Arab dan pribumi gitu ya. Itu polarisasi. Dan itu sangat susah untuk diperbaiki. Nah, itu yang paling awal sebenarnya. Secara pribadi akan muncul kalau bicara dalam konteks pergaulan secara sehari-hari. Secara pribadi mungkin ya bicara soal ini aja, keengganan saya untuk bergaul dengan orang lain atau menutup diri terhadap orang lain gitu. Itu sih kalau secara bagaimana kita mengerti ya sebenarnya dari sikap pribadi kita aja sebenarnya. Itu kan cara kita berelasi secara sosial ya. Nah, oh gitu ya Pak. Kalau
ini rasis, setelah banyaknya penjelasan Bapak tentang rasisme tadi ya, bagaimana cara mengatasi atau mencegah tindakan rasisme itu sendiri? Di level pribadi ya nggak ada pilihan, setiap orang harus mau membuka dirinya terhadap orang lain. Itu level paling basic itu, level paling pertama. Di level kedua bisa jadi kita bicara soal ini, misalnya kamu di sekolah, sekolahmu sudah menjembatani keberagaman gitu. Misalnya, oh yang masuk di sekolah ini tidak hanya dari ras ini. Itu di level itu namanya level kedua, level di orang-orang yang punya kemampuan untuk mengambil kebijakan tertentu. Atau mungkin kamu nanti satu saat misalnya punya perusahaan atau punya bisnis gitu. Level kedua itu level di pengambil kebijakan. Oh saya mau karyawanku dari semua latar belakang. Itu level kedua, tapi level pertamanya ada di level kesadaran individu, baru masuk ke level soal pengambilan kebijakan, misalnya di sekolah, di pemerintahan, di politik, di sekolah dan lain sebagainya. Itu level berikutnya. Tapi level paling basic semua itu adalah soal kesadaran individu seorang bahwa ya kita tidak menganggap orang lain itu yang dari suku berbeda dengan kita sebagai kalau dalam bahasa lain itu teralienasi dari pergaulan atau saya anggap sebagai orang lain. Oh gitu ya Pak. Makasih banyak nih atas penjelasannya ya Pak ya. Nah, kita balik ke topik. Ngomong-ngomong tentang rasisme nih, kita sudah mempersiapkan satu topik untuk dibahas bersama Bapak Andre di video kali ini, yaitu konflik antar mahasiswa Papua dengan masyarakat Yogyakarta. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih ceritanya atau gimana, ceritanya seperti apa, atau mungkin Bapak sendiri belum tahu, ceritanya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Agnes dan Filius. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Riu karena sudah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan tentang kasus ini secara garis besar. Jadi Pak, awalnya kasus ini itu bermula pada saat masyarakat Papua ini menamai diri dengan PRPPB. Nah, PRPBB itu Pak adalah Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat. Nah, diketahui juga Pak, ada mahasiswa atau beberapa mahasiswa ini yang menamai diri mereka dengan PRPBB itu untuk mendukung kemerdekaan Papua. Nah, ternyata ada beberapa mahasiswa Papua ini tinggal di tengah-tengah Yogyakarta, di masyarakat Jakarta. Jadi masyarakat Yogyakarta tuh melihat tindakan mereka menjadi risih Pak. Ya. Kayak seolah-olah tuh mahasiswa Papua ini tuh ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan akhirnya itulah yang membuat mereka makin risih dengan mahasiswa Papua. Nah, terus masyarakat Papua ini juga kayak nggak terima dong digituin. Akhirnya masyarakat Papua ini membalas hal yang sama, seperti mereka melakukan kayak pukul-pukulan, terus ngapain balik gitu Pak. Tapi akhirnya kedua golongan ini sama-sama masuk penjara. Tapi meskipun kasus ini udah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, kasus ini tuh belum terselesaikan secara sepenuhnya. Ya, betul banget Pak. Dari hasil literasi kita ada beberapa kasus, diantaranya itu seperti aksi pengepungan mahasiswa Papua di asrama. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Lalu ada lagi aksi ormas yang mengintimidasi mereka sehingga membuat mahasiswa Papua atau masyarakat Papua yang ada di Yogyakarta tidak nyaman atau masih bahkan merasa trauma. Nah, tadi tujuan di kasus ini tuh, tujuan kita membahas kasus tersebut itu yaitu kita mau mendengar nih pendapat dari Bapak Andre, dan juga kita mau dengar solusi apa yang bisa diberikan oleh Bapak Andre. Nah, yang pertama itu kita bertanya nih, dari hasil literasi kami atau informasi yang kami sampaikan tadi, apakah menurut Bapak Andre ada yang kurang? Teman-teman tadi berapa kali menyebut kata risih? Iya. Berapa Benar kali? sekali Pak. Berapa kali? Aku risih sama kamu. Nah itu salah satu kata yang menurut saya kita harus cukup hati-hati memakai kata risih itu dengan melihat kasus Yogyakarta. Nah kemudian hati-hati juga dengan melakukan generalisasi. Apakah semua masyarakat Papua yang tinggal di Yogyakarta melakukan hal yang sama?
versi kami sih belum ada Pak, cuman masih Papua. Artinya itu ada kecenderungan, saya pikir kita terjebak dalam generalisasi. Misalnya seolah-olah semua mahasiswa di Papua itu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh organisasi yang teman-teman lakukan tadi. Padahal kalau teman-teman lihat mahasiswa Papua di Jakarta itu di setiap Jogja itu lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Di Surabaya ya lebih dari mungkin ratusan orang. Kemudian yang kedua, dalam konteks yang masalah di Jogja yang terbaru misalnya antara ketika ada organisasi masyarakat Madura yang mengeluarkan surat gitu ya, peringatan bahwa kalau kamu tidak berubah kita carok massal. Menurut teman-teman itu penyebabnya apa? Itu sih sepertinya karena ada yang ingin merasa tinggi di daerah sendiri. Tidak terima itu tadi mungkin dampaknya adalah ketika saya melihat masyarakat Papua, karena misalnya kamu dari Papua nih, kamu pernah buat masalah di depan ini misalnya ya, hutan gitu nggak pakai helm, nabrak orang, berantem, terus kebetulan dia dari Papua nih. Oh, jadi namanya Papua ini jadi buruk. Nah, gara-gara- kemudian kita mencoba melakukan stigma bahwa orang Papua itu seperti kamu siapa? Rio. Terus kayak Rio. Bentuk lain dari rasisme salah satunya stigma. Memberikan stigma terhadap orang. Stigma itu kayak dicap mirip itu. Misalnya, Chinese itu pasti pelit. Pernah dengar stigma itu? Pernah. Apakah semua Chinese pelit? Tidak. Orang Jawa halus. Ada Nggak, sebagian Ada sebagian, ada yang semua. enggak. Ada yang enggak semuanya. Nah, ada satu kecenderungan namanya stigma. Nah, dalam konteks rasisme, stigma itu bisa jadi awal penyebab. Jadi kita memberikan stigma nih, karena mereka lihat ini kayak dari Papua nih, sama dengan ini loh. Teman-teman lihat di sinetron kita atau film ya, siapa yang jadi tokoh penjahat di sana? Rata-rata orang mana? Rata-rata orang Timor. Iya. Badannya besar, Iya. hitam, pakai tato. Iya. Maka kemudian kita menstigma kalau orang pakai tato itu pasti Jahat. preman. Di film-film Hollywood, stigma terhadap teman-teman yang muslim dianggap teroris. selalu dicap sebagai teroris kalau dia pakai burka, celananya pendek atau pakai jenggot. Lalu digambar ini tokoh teroris, maka kemudian kota kita itu terstigma oleh film-film itu, oleh cerita-cerita itu, seolah-olah kalau teroris itu gambarannya kayak gitu. Nah itu tuh bahayanya kalau kita misalnya kemudian melihat suatu peristiwa hanya sepintas saja tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Nah, misalnya yang terjadi di Papua bisa jadi itu bukan peristiwa rasisme, itu bisa jadi itu peristiwa kriminal biasa yang dilakukan oleh misalnya salah satu atau oknum mahasiswa Papua. Berarti enggak semuanya gitu. Tidak semuanya Jadi kayak mahasiswa Papua itu kurang kena imbasnya gitu lah, karena masyarakat sudah mengeneralisasi. Itu berbahaya level itu. Jadi kita tidak bisa hanya karena melihat sepintas kemudian kita memberi stigma kepada orang. Ya, itu yang kedua tuh. Yang ketiga kalau lihat dalam konteks Papua misalnya, teman-teman harus ingat Papua itu punya konteks sejarah yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Ya, kalau teman-teman baca sejarah, kenapa sih Papua bergabung dengan Indonesia, itu ada sejarahnya. Sejarahnya berbeda. Cak penentuan pendapat rakyat di tahun 1960-an dan lain sebagainya. Itu beda. Makanya sampai sekarang kalau ada gejolak itu bagian dari konteks sejarah yang belum selesai. Nah, kemudian apakah masalah misalnya? Apakah salah orang mahasiswa Papua yang di Jogja kemudian saya mau memisahkan diri dari Indonesia? Salah? Salah nggak? Atau ya mereka punya hak nggak untuk itu? Bukan salah dan benar. Mereka punya hak nggak untuk itu? Harus punya. Mereka tuh Haknya punya. Di undang-undang kita disebut kemerdekaan itu hak segala bangsa. Sama seperti kita dulu, Indonesia harus merdeka dari penjajahan Belanda. Bisa jadi dulu kita dianggap sama Belanda apa? Teroris, penjahat. Orang Indonesia dulu sama Belanda kan dianggap teroris, penjahat. Kenapa mau memisahkan diri dari penjajahan Belanda? Gitu ya. Mungkin dulu anak area-area Surabaya yang perang 10 November sama Belanda dianggap apa? Dianggap penjahat. Artinya
itu konteks politiknya ya. Jadi ya teman-teman Papua itu punya hak juga untuk menyuarakan kegelisahan mereka, menyuarakan apa yang menjadi, oh aku nggak merasa gini ya, aku nggak merasa terhubung dengan Indonesia. Tapi juga harus dilihat apakah itu menjadi representasi keseluruhan masyarakat Papua atau tidak. Nah, itu harus lebih teliti tuh, karena ini teman-teman harus lihat konteks sejarahnya panjang ke belakang, termasuk kalau teman-teman mau mengaitkan dengan misalnya penyerangan asrama Papua yang ada di Surabaya. Waktu itu kan teman-teman di asrama Papua itu kan mereka yang selalu konsen untuk menyuarakan kejadian-kejadian di Papua, misalnya pelanggaran HAM, pengungsian, ketidakadilan dalam pembangunan, kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang berlebihan di Papua yang berdampak pada masyarakat. Mereka menyuarakan itu. Oh, begitu. Ya mungkin yang orang tahu kan ya pasti mereka pengen merdeka aja, nggak bisa. Ada konteks lain yang diperjuangkan. Teman-teman tahu nggak kalau sampai sekarang ini juga di Papua itu mungkin ada 500-an orang itu masih mengungsi ke pegunungan, ya ke hutan-hutan, anak-anak kecil. Karena apa? Karena takut ada perang. Ada dari sisi Indonesia mengirimkan tentara ke sana, dan di sisi ada namanya tentara pembebasan Papua juga ya, mereka juga mau berperang dengan Indonesia. Ada masyarakat yang kena. Yang kedua misalnya, teman-teman misalnya bagaimana melihat pertambangan di Papua misalnya, ya mungkin teman-teman jarang melihat itu. Bagaimana masyarakat tanah yang seharusnya punya masyarakat adat itu tiba-tiba ada tambang nih, masyarakat adatnya diusir. Oh, kamu pergi dari sini karena ini kami mau bawa tambang di sini, atau sawit datang. Gitu. Sekarang masih ramai itu. Nah, banyak yang diperjuangkan dari Papua, tidak hanya ngomong soal kemerdekaan, ada ngomong soal kerusakan lingkungan, ada soal hak asasi manusia, kasus-kasus pembunuhan warga sipil yang tidak diselesaikan oleh negara. Mungkin teman-teman kalau ngecek nanti ada namanya pembunuhannya Teis Eluai, salah satu tokoh Papua. Saya pernah nulis tentang pembunuhannya pendeta Yeremias, sampai sekarang nggak diusut. Nah, itu menjadi tumpukan masalah-masalah yang kemudian ya bisa jadi satu saat akan menjadi bom waktu. Masalah Papua dengan Jogja ini masih belum selesai gitu ya Pak? Sangat kompleks. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu kejadian yang terjadi. Pada tahun lalu kalau tidak salah, saat teman-teman Papua itu demo di saat peringatan hari HAM kalau nggak salah, itu mereka juga dikepung sama ormas. Seperti sama kejadian di sini kan. Kalau di Surabaya kan ketika mereka demo banyak orang yang teriak, monyet lu. Rasis. Tampak dari ucapan yang di Surabaya itu membuat demonstrasi besar-besaran di Jayapura, di seluruh kota di Papua. Karena itu dampaknya. Ya, bisa jadi ya karena tadi selentingan kayak tadi monyet lu, atau ngomong orang lain dengan kata-kata. Awal misalnya aku guyon misalnya sama orang lain, anjing lu. Ya, kemudian dia tersinggung. Wow. Kadang dari ucapan yang sangat apa ya? Hitam lu, keriting lu, sipit lu gitu. Sepele. Tapi itu bisa jadi kalau kita normalisasi ya, kita biasakan seolah-olah itu bukan jadi masalah, itu salah satu pola pikir yang kemudian kita terjebak pada rasisme. Satu sisi, teman-teman, kalau masalah Papua itu konteksnya cukup rumit, jadi kita harus melihatnya lebih luas. Dan sekarang mungkin banyak isu Papua terangkat ke media, dan saya berapa kali menulis tentang teman-teman Papua, dan saya juga pernah misi pelatihan mereka di awal tahun baru. Ya, mereka punya keinginan bahwa Papua itu harus jadi lebih baik, sama seperti kita. Saya mau jadi tempat kelahiran saya jadi lebih baik, gitu, nggak rusak lingkungannya. Dan bisa jadi dalam konteks lain, misalnya perjuangan mereka itu kemudian kayak dimainkan dilawan dengan isu-isu yang sepele. Gitu. Oh, orang Papua pemabuk. Nah, itu untuk melemahkan perjuangannya. Bisa jadi salah satu. Banyak cara dipakai. Kalau kami dulu pernah sempat ada investigasi gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah menggunakan hashtag di Twitter ya untuk melemahkan perjuangan di Papua. Kami bersama Papua, Indonesia bagian dari Papua, itu dimainkan, itu dikoordinasi oleh buzzer untuk melemahkan perjuangan
misalnya orang yang mau perjuangkan hak asasi manusia di Papua. Jurnalis liputan di Papua itu sulit. Tidak Sulitnya. semua jurnalis bisa meliput di Papua karena ya zona cukup sangat berisiko. Sehingga banyak informasi yang di Papua itu tidak sampai ke kita, tidak utuh. Teman-teman tahu Papua dari apa? Tentang apa? Kalau orang saya sebut kata Papua, mungkin. Tahu ya? Dari fisik ya, Fisik, Ya. apa lagi? rambut. Kalau kita Papua, yang bayangan kita apa? Freeport, Raja Ampat, Oh iya, benar Raja. sekali, Pak. Ampat, emas. Itu kan yang dimainkan di permukaan. Akhirnya kita tahu Papua pasti Raja Ampat. Kalau di sana kompleks sekali. Maka mungkin kalau misalnya kalau kita bisa menempatkan diri, salah satu cara terbaik itu gini, kita mencoba menempatkan diri dalam posisi orang. Jadi kita kayak seolah-olah Ya, misalnya saya sekarang jadi menempatkan diriku sebagai orang Papua. Apa sih yang saya rasakan dan alami gitu kan? Itu cara terbaik untuk merasakan bagaimana orang lain itu yang kita perlakukan. Misalnya apa sih menempatkan diri dalam posisi teman-teman etnis Tionghoa dalam bayangan orang. Nah, itu caranya membangun kesadaran itu. Cobalah menempatkan dirimu dalam posisi orang itu dan mau nggak kamu diperlakukan hal yang Enggak dong. enggak dong, bukan? Iya, makanya penting tuh di pikiran kita itu tadi soal mungkin hal yang sepele kemudian kita cutukan yang nggak perlu dengan teman itu ya bisa kalau dicikal bakal gratis. Sampai nanti kalau kita sudah jadi pejabat orang besar karena itu ke bawah dan kita anggap biasa ya kita melakukan hal yang pada saat aku jadi presiden aku punya ini nih kemampuan untuk membuat keputusan tertentu yang ada di pikiran saya itu masuk bisa jadi ya banyak juga pejabat kita yang rasis makanya pembangunan tidak jadi Berarti Bapak nih apa masalahnya tuh karena rasis tadi apa? Karena cuma hanya mendengar dari sisi yang lainnya enggak secara itu. bisa jadi kita tidak melihatnya secara itu kita tidak mendapatkan cerita dari Papua secara itu. Yang kedua soal problem lain adalah kenapa itu muncul misalnya kegelisahan teman-teman Papua ya problemnya masalahnya ketidakadilan teman-teman mungkin di sini sekolah gampang ya sekolah internet gampang ya Iya. Nah, coba di Papua susah. misalnya mungkin di kota-kota besar Maroke, Jayapura itu enak ya gampang bagaimana yang di pedalaman bisa jadi sumbernya bisa jadi ketidakadilan orang kumpulnya dan ketika mereka menyuarakan itu bahkan oh kamu beda sendiri nih hitam sendiri nih nah, itu kita mulai itu aku pernah dengar sendiri soalnya saya meliput demonstrasi di Surabaya gitu, di depan Gerahadi gitu pas mereka demo gitu ya ada yang bilang ngapain sih monyet itu demo Itu rasis banget. ya, Itu dan itu mungkin bagi orang itu yang mengucapkan itu biasa dia ucapkan itu. Pele. Iya. aduh, kalau kena orang yang nggak sabaran gimana? Nah tapi kan kalau itu kita normalisasi kita biasakan seolah-olah itu bukan masalah akan jadi masalah Nanti ketemu kedepannya ya akan nah misalnya kalau dapat reaksi balik orang yang tersinggung loh, yang tersinggung kemudian muncul kayak demo di Jayapura setelah peristiwa Surabaya itu ada pembakaran di mana-mana itu kan bahaya sekali sebenarnya buntut dari peristiwa itu ya segregasi itu tadi yang saya bilang ada polarisasi kalau ya sudahlah kamu dari pihak ini saya dari pihak ini nah, itu sangat berbahaya itu susah sekali disembuhkan ternyata. Kalau sudah masuk ke level polarisasi sama dengan kita dulu Ahok sama Anies cebong sama kampret sampai sekarang susah disembuhkan itu sampai kapan susah banget Indonesia sudah terlalu banyak contoh kayak gitu. Tragedi Sampit di Kalimantan peristiwa Ambon kerusuhan Ambon kerusuhan di tempat-tempat lain problem pertamanya adalah soal kita tidak mau melihat orang lain kita tidak mau melihat orang lain
Dalam problem yang lebih struktural mungkin ada masalah ketidakadilan. Jadi teman-teman harus lihat tuh. Ini akarnya jangan sampai lihat satu peristiwa terus akarnya itu tuh. Oh karena mereka sering demo, sering teriak-teriak, ya itu akarnya. Padahal bukan itu akar sebenarnya. Ada yang lebih Ada jauh yang lagi. tersembunyi kayak kalau kita lihat kayak gunung es lah. Ya. Di bawahnya banyak. Berarti nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan. Keren Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kalau kita menyimpulkan takutnya tadi lahir stigma. Terus menurut Bapak ini, berdasarkan cerita tadi itu yang bersalah itu pihak mana? Yang mana, Pak? Dari cerita awal tadi yang kita sampaikan tuh dari pihak mana yang salah? Dari Papua atau Ya. masyarakat Jogja. Saya tidak bisa melihat siapa benar siapa salah. Masyarakat punya, artinya masyarakat Jogja pasti punya keinginan juga mereka hidup tentram dan lain. Masyarakat Papua sebagai orang Indonesia yang kuliah di Papua, dia juga punya hak dong mengekspresikan dirinya. Tapi kan selalu ada batasannya. Kalau kita pakai logika formal itu batasannya di hukum. Misalnya tidak boleh membuat keributan yang membuat orang terganggu, kan ada aturan hukumnya. Kalau beli sesuatu harus bayar, itu kan ada hukumnya. Itu yang formal. Tapi yang lebih jauh dari itu sebenarnya ngomong soal karena belum terjadinya itu ikatan sosial, merasa bahwa kamu itu juga bagian dari hidupku, bagian dari diriku, bagian dari masyarakatku. Karena kita merasa ya sukuku, aku suku Papua, ya, aku suku Jawa, aku suku Chinese. Kita belum merasa sebagai satu komunitas yang utuh gitu. Aku Katolik, kamu Islam, gitu kan? Yang sering terjadi kan? Kita belum nyatu tuh. Apakah tidak boleh ada perbedaan? Harus perbedaan itu keniscayaan, pasti terjadi, pasti ada. Beda, kamu suka ST, saya suka susu. Itu pasti terjadi kan? Kita nggak mungkin menyatukan semua perbedaan, tapi bagaimana kita berdamai dengan perbedaan-perbedaan. Menghormati perbedaan. Menghormati orang lain, dia punya hak untuk bersalah, saya hormati. Apakah saya harus setuju? Ya nggak juga. Tapi setidaknya menghormati lah. Yes, menghormati, memberi ruang bagi dia. Tapi juga misalnya saling mengingatkan, oh ini loh kalau dalam hidup masyarakat tuh kita harus saling menghormati. Nah, pentingnya mungkin bagi saya ya, mungkin belum pernah kejadian misalnya orang Papua sama contoh kasus di Jogja ya, mungkin mereka belum pernah ketemu di warung kopi ngobrol. Belum pernah, nggak masih belum pernah ngobrol, gitu ya. Belum pernah ketemu. Jadi sama aja lah kita dengan orang lain yang baru kenal. Kalau kita belum ngobrol gitu ya kayak gini, mungkin teman-teman lihat saya tadi, kayaknya dia sombong ya. Angkuh ya. Tapi belum ngobrol, pas ngobrol baru ketemu. Nah, yang celaka itu kita itu kan itu mungkin belum terjadi ngobrol-ngobrolnya itu belum terjadi. Kalau istilahnya apa ya? Kalau dalam sosial itu kerekatan sosial, kohesivitas. Jadi masyarakat itu menjadi kohesif, ya mereka rekat. Masyarakat yang berbeda, tapi mereka rekat, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Tuh. Nah, jadi sekarang kita semua udah tahu nih kasus ini terjadi tuh karena adanya keberagaman. Nah, menurut Bapak nih, kok bisa keberagaman ini memicu konflik di negara kita selain polarisasi tadi? Ya karena kita tidak bisa menerima keberagaman. Sesimpel itu. Lalu Apa dari kita semua bisa menerima beragam, berbeda? Nggak semua orang bisa. Semua orang bisa. berarti Padahal kita tiap hari ngomong Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya. Di sekolah kan apel bendera ya. Iya. Oh, baca teks Pancasila tuh. Tiap hari kita ditempel di gedung-gedung. Nah, Tapi kan nggak selesai. Tapi kan sebenarnya jawabannya bukan itu kan. Iya. Diajarkan di sekolah. Kita itu beragam, tapi dalam ngomong soal perilaku sehari. Ngomong soal cara pola pikir bisa nggak kita nggak melihat orang lain sebagai, kalau dalam istilah filsafat orang lain sebagai aku yang lain. Aku melihat orang lain sebagai aku yang lain. jadi kayak misalnya kita bina orang nih, kita harus bisa ke dirinya dia gitu. Kayak
Gimana rasanya kalau aku yang dihina? Menempat orang lain itu aku yang lain. Kalau teman-teman tahu misalnya dalam konteks ajaran agama misalnya, ya manusia sebagai citra Tuhan. Kita diciptakan secara setara. Nah itu sih, problemnya itu. Ya, kita belum bisa menerima itu. Tapi apakah bisa diusahakan? Bisa. Bisa. Dan sekarang sudah banyak yang terjadi. Banyak daerah yang sudah saling membaur gitu ya. Misalnya Surabaya, ini melting pot kan Surabaya. Ada orang Arab, orang Cina, orang Madura, orang Flores itu bertemu di Surabaya kan? Iya. Aman-aman aja kan? Iya. Di Ampel itu kan ada orang Arab sama orang Cina kan? Temen saya ada yang Madura. Ada yang kawin mawin kan? Ada, teman saya. Mamanya Chinese, bapaknya Arab. Wah. Karena apa dia? Ya, mereka sudah menerima gitu. Oh ya, sudah lah. Kita jadi bisa diusahakan, bisa, sangat bisa. Lalu cara kita mengatasi kasus tersebut supaya tidak datang supaya tidak datang lagi ke masa depan yang mendatang ini. Ada ini, aku teman-teman kenal seorang sastrawan Indonesia namanya Pramudia Anantatur. Dia bilang itu menjadi orang yang terpelajar itu harus adil sejak dari pikiran. Jadi kalau kamu mau memerangi rasisme, ya pikiranmu harus bebas dari rasisme dulu. Adil sejak dari pikiran. Jadi aku mau memperjuangkan keadilan, tapi otakku itu masih wah nggak bisa ini, kalau orang ini nggak boleh nih. Orang ini nggak boleh nih. Stigmanya ketat. Kayak dislike, like and dislike gitu. Nah itu kita bisa mulai dari itu. Dari level paling pribadi, level paling dasar. Soal pribadi kita masih kesadaran bahwa tadi melihat orang lain sebagai bagian dari diriku, jadi diriku yang lain. Yang kedua, kemauan untuk terbuka terhadap orang lain, bersosialisasi dengan komunitas yang lain. Misalnya pernah nggak misalnya teman-teman di perumahan gitu bersosialisasi dengan orang yang berbeda, ikut kegiatan Karang Taruna, nah kan? Nah, itu cara-caranya. Itu kegiatan bersama, kerja bakti, yang kemudian antar tetangga saling kenal. Oh itu tahu tetangga nih. Karena kan kita nggak sadar tuh. Akhirnya misalnya kamu nggak pernah muncul tuh di perumahan, pulang sekolah langsung masuk. Tapi saat ada masalah, nah pasti. Misalnya satu saat, oh tiba-tiba kamu nggak sengaja tuh lewat motor merciki tetangganya, karena nggak kenal, padahal tetanggamu sendiri, jadi masalah. Padahal kalau sudah saling kenal kan lewat, woi sebenarnya yuk bro, lewat, mau apa kan? Maaf ya, sorry pak, karena kita tahu namanya. Tapi kalau dia nggak kenal, Wah. Dari konflik. sesederhana itu berarti kan mohon kita untuk bersosialisasi, mau kemudian terlibat dalam urusan-urusan bersama. Urusan bersama itu apa sih? Sederhana tadi misalnya soal kerja bakti, soal kita mau misalnya, oh ada tetanggaku lagi mengalami kedukaan misalnya, aku bantu minimal angkat-angkat kursi, menunjukkan muka biar dia tahu kita. Itu yang bagian kedua di level masyarakat. Level ketiga ya pemerintah harus campur tangan. Kalau misalnya sudah mulai ada gejala itu pemerintah harus campur tangan. Campur tangan, pemerintah harus campur tangan. Misalnya buat aturan atau buat misalnya membuat keputusan tertentu misalnya. Oh nggak boleh gini misalnya. Kalau kita di sini kan sering ada terjadi misalnya pelarangan pendirian tempat ibadat. Nah itu pemerintah harus masuk dulu. Kalau itu dibiarkan, satu saat akan jadi berbahaya. Apa itu nanti bisa ditiru di tempat lain? Oh di Surabaya boleh kok melarang tempat ibadat. Nah, maka orang yang di sana, yang mayoritas juga, oh boleh di sana boleh. Masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh? Nah itu, padahal itu pemerintah itu harus campur tangan. Tapi yang lebih besar tadi bagaimana kemudian
kita mewujudkan misalnya mendorong misalnya pemerintah harus ya mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Kalau orang semua kita diperlakukan adil, saya pikir riak-riak itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Tidak hilang sama sekali, tapi kita bisa antisipasi. Nah, menurut Bapak, apa nilai atau pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini? Yang pertama, kalau saya lihat dalam konteks spesifik kasus yang di Jogja ya, yang pertama kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan atas peristiwa. Seolah melihat itu, oh ini rasisme. Nah, kita harus hati-hati melihat akar permasalahannya. Yang kedua adalah penting untuk melihat misalnya dalam kasus ini apa yang namanya kohesi sosial mungkin belum terjadi. Misalnya teman-teman Papua mungkin belum pernah berelasi dengan orang Madura secara intens. Ya, masih ada sekat antara mereka. Atau mungkin masih merasa bahwa aku orang Papua nggak perlu bergaul dengan orang lain, ataupun orang Madura mengapa orang Madura nggak perlu bergaul dengan orang Papua. Padahal mereka hidup dalam satu komunitas bersama. Dan jadi kalau itu berpelajari, yang kedua soal kohesivitas sosial, pentingnya untuk berelasi atau bergaul dengan orang. Jadi yang ketiga adalah kalau kita bicara soal problem masyarakat secara keseluruhan, kita nggak bisa memisahkan itu dari pemerintah. Pemerintah punya hak untuk melakukan regulasi mengatur bagaimana, termasuk bagaimana kita harus mendorong bahwa pemerintah kita harus menciptakan yang namanya keadilan sosial. Saya pikir kalau kita mau menciptakan misalnya masyarakat nanti mungkin soal rasisme itu akan susah dihilangkan ya, akan susah dihilangkan, mungkin akan terjadi lagi, tapi minimal bagi saya ketika pemerintah hadir misalnya menghadirkan keadilan sosial yang secara merata di seluruh wilayah Indonesia, saya pikir itu akan sedikit demi sedikit akan kita atasi ataupun mungkin bisa dicegah kemudian hari. Mungkin yang ketiga, yang keempat mungkin di sektor pendidikan. Jadi teman-teman misalnya di sektor pendidikan penting untuk sektor pendidikan itu membuka diri terhadap siswa-siswa yang beragam. Misalnya di tempat teman-teman di sekolah misalnya, ada Flores, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Chinese, ada mungkin dari etnis yang lain. Blend jadi satu itu jadi sekolah gitu. Nah dengan itu kan teman-teman tahu, oh kalau karakternya Kalimantan itu begitu, karakternya orang Flores itu saling menerima satu lain. Udah terbiasa untuk menerima orang perbedaan. Kita terbiasa. Mungkin bagi saya poin pelajaran bisa kita ambil. Kemudian yang terakhir mungkin soal kalau teman-teman mau bicara spesifik soal Papua itu masalahnya sangat kompleks. Karena masyarakat kita kadang hanya menerima sekilas info aja tentang Papua. Kita tidak mengenal Papua secara utuh. Mungkin yang kita tahu ya Raja Ampat, Emas, Freeport, Persipura Jayapura karena Buas Salosa jago main bola. Tapi di sana masih ada problem lain yang harus kita ketahui bersama. Teman-teman jurnalis misalnya intens menulis masyarakat Papua, tujuannya apa? Agar masyarakat tahu lebih banyak soal Papua, apa yang terjadi di sana. Agar juga misalnya dengan pemberitaan-pemberitaan itu pemerintah akan melihat oh ada masalah di sana dan mau ikut campur dan menyelesaikan permasalahan. Itu dari saya. Jadi kita perlu membuka wawasan berpikir kita agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang cepat untuk memberikan stigma kepada orang lain. Kita perlu melebarkan wawasan dan pikiran. Itu. Baik, kalau dari saya sih udah cukup ya. Ada yang mau nambahin nggak, teman-teman sekalian? Pengen nambahin sih, cuman karena kerja gini kayaknya kita harus ngakhirin deh video. Ya kayaknya kita perlu buat jilid 2-nya lagi Pak. Ya, silakan. Nah untuk menutup video kali ini, tolong dong Pak berikan pesan untuk kami dan juga para penonton kami nih. Ya. Untuk teman-teman SMA Stella Maris Surabaya, jangan pernah berhenti menyuarakan perbedaan, jangan pernah berhenti menyuarakan toleransi dan penerimaan kita terhadap yang berbeda.
karena saya pikir keberadaan teman-teman di sekolah itu punya modal yang baik untuk itu, untuk menyuarakan itu, dan kemudian teman-teman ini suatu saat akan jadi generasi masa depan. Kalau misalnya kita sekarang sekolah udah rasis, ya nggak tahu Indonesia kedepannya jadi seperti apa. Kalau teman-teman bisa membahas menyuarakan ini secara terus-menerus, memperjuangkan bersamaan, terlibat dalam urusan-urusan publik, saya pikir itu akan jadi hal yang baik bagi masa depan kita semua. Nah, itu ya teman-teman, pesan dari Pak Andre, jangan pernah takut untuk menyuarakan perbedaan. Terus, Nah, sebelum mengakhiri video ini, terima kasih untuk Pak Andre Sama ya. karena sudah bersedia menjadi narasumber kami dan menjadi rekan diskusi sekaligus sumber pengetahuan baru kami. Terima kasih juga buat para penonton yang udah menonton podcast kami kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber ilmu pengetahuan kalian yang terbaru. Kami akhiri. Bagi teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen. Share. subscribe video podcast kami. Bye-bye. Bye-bye.